Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah ada tamu dan juga narasumber saya yang sangat spesial. Hari ini sudah hadir Dr. Haji Sukarti SPPM Kes. Ya, halo dokter. Halo, Apa kabar nih dan Kak dok? Husnul ya? Iya, Iya, Alhamdulillah baik, sehat. sehat ya dok. Ya, Ya, sebelumnya aku dari perwakilan Tribun Lampung mengucapin terima kasih banyak ya dok sudah bisa menyempatkan waktunya untuk mengedukasi Tribuners di rumah walaupun di sela-sela kesibukan dan jadwal dokter yang padat. Tapi alhamdulillah Tribuners, Dokter Sukarti bisa membersamai kita semua walaupun belum bisa datang langsung ke studio, tapi beliau bisa mengedukasi kita semua melalui Zoom meeting hari ini. Nah, dokter, ya, hari ini kita akan membahas yaitu temanya tentang asma nih dok. Nah, jadi asma ini secara keseluruhan dan juga mungkin Tribuners banyak yang nanya dan request dari kita yaitu tentang asma pada remaja nih kak, cara mengatasinya atau dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya Dokter Sukarti di sini, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi dan bisa menjadi dan menambah pengetahuan untuk Tribuners di rumah. Oke, Dokter Sukarti mungkin boleh langsung untuk mengawali bincang kesehatan kita pada hari ini. Bisa jelasin dulu dok untuk definisi dari asma ini sebenarnya disebabkan oleh apa sih dok gitu? ya. Terima kasih Mbak Husnul ya. Jadi asma itu adalah suatu penyakit radang kronik atau menahun pada saluran napas. Ya, ya. Biasanya ditandai atau karakteristiknya adalah adanya suatu gejala di saluran napas berupa batuk, ya, rasa tidak nyaman di dada atau rasa berat di dada, sesak napas, ya, atau napasnya berbunyi, ya. Dan itu munculnya bisa bervariasi, ya, waktunya bervariasi, terus derajat keluhannya tersebut juga bervariasi, ya. Dan munculnya juga bisa siapa aja bisa kena, ya, maksudnya bisa anak-anak, ya, usia remaja, dewasa, usia tua, gitu juga bisa. Makanya asma ini merupakan penyakit yang heterogen, gitu. Oh gitu. Ya, Jadi memang penyakit yang bisa kena ke semua kalangan usia ya dok. Jadi nggak melihat usia berapa gitu ya dok ya. ya, Nah, berarti asma ini bukan disebabkan oleh bakteri ya dok, tapi lebih ke penyumbatan saluran pernafasan tadi ya dok ya? ya. Jadi munculnya gejala asma tersebut itu dikarenakan ada 3 hal yang terjadi pada saluran nafas kita. Oke. Yang pertama adalah hiperreaktivitas daripada saluran nafas kita, ya, atau hiperaktivitas bronkus, ya, secara ilmiahnya disebut begitu. Kenapa disebut hiperaktivitas bronkus? Kita kalau biar gampang dibayangkan gitu ya. Saya selalu mengedukasi pasien-pasien itu dengan gini. Kita tahu nggak itu tanaman putri malu? Ya, putri malu itu kalau nggak kita sentuh dia daunnya nggak mengkeret ya Mbak ya. Iya benar dok. Ya, jadi kalau kita sentuh baru dia mengkeret. Nah, itu seperti halnya saluran nafas kita. Apabila ada pencetusnya, ya, yang nantinya pencetusnya itu banyak ya, antara lain bisa faktor alergen, ya, debu, gitu, asap rokok, asap kendaraan, ya banyak ya. Jadi ada faktor eksogen, endogen, gitu ya. Pajanan di tempat kerja juga bisa, gitu. Stres juga bisa, infeksi virus atau bakteri juga bisa, gitu ya. Nah itu kalau menyerang saluran nafas itu, maka saluran nafas kita itu akan terjadi penyempitan. Oke. Nah jadi saluran nafasnya menyempit. Nah kalau saluran nafasnya menyempit kan akan menimbulkan keluhan dadanya nggak nyaman ya, gitu. Berat dada saya ya, sesek, aduh harus sambil napas lebih ya. Biasanya kan kalau misalnya kita buru-buru, kayak misalnya kita takut juga kadang kan harus menghela napas ya, lebih ya, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi
Selain itu tadi pertama hiperaktivitas bronkus, ya. Yang kedua adanya proses radang yang tadi ya, radang menahun. Ya, jadi dengan adanya tadi faktor pencetus merangsang saluran napas, nanti akan merangsang sel-sel radang yang ada di saluran napas itu untuk bekerja. Ya, nah proses radang itu ditandai dengan apa? Pastinya kalau kita pernah mungkin kesentuh tawon gitu ya, kan merah, ya merah, gatel, nyeri gitu ya. Nah kadang kalau nggak diobati nanti berair. Iya. Gitu. Nah di saluran napas kita pun seperti itu. Jadi airnya berupa apa? Hipersekresi, ya hipersekresi bronkus, hipersekresi di saluran napas. Jadi muncul cairan yang berlebihan. Kalau kita nggak ada keluhan kan kita nggak batuk-batuk ya Mbak. Benar dok. Dan kayak sekarang hari ini alhamdulillah saya sehat walafiat nggak batuk-batuk, nyaman-nyaman aja. Tapi manakala mungkin pada seseorang yang mungkin sedang terjadi sakit ya asma, dia akan mengeluh, dok dahak saya ini kok kayaknya kalau pagi-pagi susah keluar ya, lengket di ini ya, di dada ini kayaknya susah banget keluar ya. Salah satunya seperti itu. Atau mungkin batuknya nggak keluar dahak ya dok gitu, tapi batuknya ini bikin nggak nyaman saya terus kalau habis batuk tuh sesek gitu kan. Itu yang mendasari adalah proses tersebut tadi. Jadi ada hiperaktivitas daripada saluran nafas, proses radang yang berlangsung terus-menerus atau menahun atau kronik ya. Ya, terus kemudian ada hipersekresi dari saluran nafas tersebut. Jadi produksinya cairan yang berlebihan. Jadi itu adalah gejala-gejala yang memang bisa menyebabkan atau memang gejala asma ya dok ya? Ya. Nah kalau untuk yang dirasakan dari penderita asma itu seperti apa sih dok? Ya, jadi yang dirasakan tadi terkait dengan tadi gejalanya ya. Jadi gejalanya itu ada 4 ya, salah satunya itu tadi yang sudah saya sebutkan ya, bisa berupa batuk, ya batuk. Kemudian dadanya terasa berat atau tidak nyaman. Terus yang ketiga sesak napas ya tadi kan sesak napas itu beda-beda ya tadi derajatnya juga ya. Ada yang mungkin sesak napasnya itu nggak kelihatan dari mungkin kelihatan dari napas cuping hidungnya nggak kelihatan ya karena dia mungkin baru ringan aja ya. Tapi mungkin dia sesak napasnya sudah sedang atau berat, manakala dia mengucapkan saja tidak sampai 1 kalimat. Dok, aduh, susah banget dok saya gitu, misalnya seperti itu ya. Nah gitu. Jadi derajat sesaknya beda-beda dan kalau kita dari tenaga medis bisa melihat, oh dilihat dong frekuensi napasnya berapa sih gitu kan. Oh gitu, oke. Ya, nanti dilihat frekuensi napasnya berapa. Terus selain sesak napas apa tadi? Napasnya bunyi. Ya. Jadi pada seseorang yang asma, kadang-kala tidak semuanya itu muncul, tapi hanya salah satu saja. Misalnya, saya ini batuk-batuk terus loh dok, terutama malam, menjelang pagi, malam gitu, saya batuk-batuk lagi tidur enak-enak batuk-batuk. Nah, itu khas untuk gejala asma. Ya. Jadi gejalanya muncul pada malam hari atau menjelang pagi. Nah, jadi makanya itu tadi ya bervariasi. Ya. Variasi ya dok. Dan mungkin Tribuners untuk yang sudah mempunyai gejala-gejala yang disebutkan oleh Dokter Soekarti tadi, jangan dianggap remeh ya dok, pastinya segera cepat untuk konsultasi ke dokter ataupun ke rumah sakit terdekat ya Tribuners. Nah dok, ini ada yang nanya juga nih dari Tribuners. Sebenarnya asma ini itu adalah penyakit turunan atau penyakit yang bagaimana sih dok? Atau yang bisa disebabkan oleh pola hidup dan pola makan seseorang juga gitu? Ya, jadi asma ini sebenarnya ada faktor genetik ya. Dan juga faktor lingkungan itu berpengaruh. Jadi kalau dia dulu kita kenal juga ada faktor genetik, biasanya lebih ada
faktor dia alergi apa tidak, ya. Biasanya kalau dia punya riwayat alergi, ya, misalnya apa namanya, tiba-tiba pernah suatu saat kok badan saya gatal-gatal ya dok, gitu ya. Nggak tahu tuh kenapa gitu. Apa mungkin waktu itu cuacanya panas atau hujan atau dingin gitu ya. Terus mungkin juga ini hidung saya kok tiap pagi meler, kayaknya rasanya tersumbat gitu ya dok gitu. Nggak tahu hampir tiap pagi gitu misalnya ya. Terus itu misalnya lain lagi juga, ini mata saya suka kadang berair gitu ya dok, itu gatel gitu ya. Nah itu kalau misalnya pada seseorang itu juga punya faktor alergi gitu ya, nah itu ditambah dengan adanya salah satu tadi gejala, itu bisa dikatakan dia menderita asma ya. Walaupun memang kalau perlu ada pemeriksaan penunjang lain ya. Salah satunya yang paling gampang itu dengan menggunakan peak flow meter gitu, atau dengan spirometer gitu, untuk tahu fungsi parunya. Karena biasanya pada pasien-pasien asma bisa aja fungsi parunya masih normal ya. Tapi kalau misalnya pas lagi serangan dia ada keluhan sesak napas, bisa jadi memang terjadi tadi karena adanya apa namanya saluran napasnya yang menyempit, makanya terjadi hambatan aliran udara saat menghembuskan udara. Jadi selain faktor genetik ada faktor lain, dan kadang munculnya bisa sewaktu-waktu. Ada yang waktu bayi enggak ya dok itu, tapi kok waktu SMP, waktu saya SMA gitu, waktu saya udah mulai kerja, bahkan waktu saya menikah, hamil gitu ya kalau yang perempuan gitu, kok baru muncul gitu, seperti itu tadi. Kayak salah satunya itu makanya dikatakan heterogen gitu ya, bervariasi gitu. Jadi tidak sama memang. Jadi gejalanya pun bervariasi, apa namanya berat ringannya juga bervariasi. Bervariasi. Oke. Makanya terapinya juga nanti individual. Gitu. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan seseorang yang sudah mempunyai penyakit asma ini untuk dia itu nggak kambuh lagi gitu dok? Oh iya. Nah, dan asma ini ada cenderung bisa sembuh nggak sih dok? Iya, jadi bagi penderita asma itu yang pertama harus paham gitu, tahu asma itu apa gitu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan asma itu gejalanya gimana gitu ya. Kok bisa sih muncul gejala seperti itu? Tadi ada tiga proses yang mendasarinya ya. Jadi terutama adalah ada proses radang yang menahun dan ada proses penyempitan saluran napas, hiperreaktivitas bronkus ya. Nah, jadi pertama harus tahu asma itu apa. Nah, yang kedua harus tahu atau bisa mengidentifikasi kapan sih saat serangan asmanya itu kambuh. Ya, jadi harus dicatat. Dok, misalnya aku kok kalau kena debu langsung bersin-bersin, batuk, sesak, nah berarti nggak bisa kena debu. Dicatat ya, karena kalau nggak di itu nanti itu sering kambuh ya. Kalau misalnya ada orang nyapu gitu, kita jalan bersin-bersin, batuk, aduh langsung nyesek ya. Kalau bawa obat ya, ngantongin obat. Nah, gitu. Jadi misalnya kalau saya tuh kalau minum es langsung ini loh dok, pilek, langsung batuk-batuk, sesek. Atau saya makan itu yang ada MSG-nya, atau makan coklat tapi yang coklatnya abal-abal, misalnya yang pahit lah, kalau dimakan gitu batuk langsung gitu ya. Batuk gitu ya. Ya, jadi harus bisa mengidentifikasi kira-kira faktor pencetusnya apa. Kan banyak ya faktor pencetusnya tadi ya. Bisa juga dari serbuk sari, jamur gitu. Atau stres, banyak kerjaan, atau exercise yang berlebihan gitu. Makanya ada istilah exercise induced asthma. Atau mungkin kegemukan juga bisa. Atau memang mungkin karena pas lagi hamil gitu ya, ada yang seperti itu. Jadi bagi memang si penderita
Iya. Jadi memang si penderita asma ini harus tahu ya dok dan peka terhadap hal-hal yang mungkin itu bisa memacu si asma ini kambuh kembali ya dok. Iya, ya. Nah, yang Kalau kedua bisa sembuh atau gimana dok? sebenarnya istilahnya bukan sembuh tapi terkontrol, ya. Oke. Nah, jadi kita lanjut tadi ya. Oke, Yang dok. pertama harus tahu asma itu bagaimana. Yang kedua itu tadi bisa mengidentifikasi faktor pencetusnya apa. Kalau sudah bisa mengidentifikasi apa, berarti paling tidak harus bisa menghindari atau mengendalikan atau meminimalisir faktor pencetus tersebut. Ya. Terus yang ketiga, harus tahu penggunaan obat asma. Ya. Jadi karena kita tahu tadi proses asma itu karena ada hiperreaktivitas daripada saluran napas dan proses radang yang kronik, maka obat asma itu ada yang dikatakan berfungsi sebagai pelega, ya, pelega daripada saluran napas kita. Ya, kan tadi prosesnya kenapa sih bisa sesek? Karena saluran napas kita menyempit. Ya. Jadi kita sering ya dengar pasien dok, saya biasa gunain itu loh dok, obat semprot itu gitu, atau saya beli asma soho gitu, atau saya minum tausal gitu. Terus saya biasa ke puskesmas dikasih salbutamol dok, enak gitu ya. Nah itu semua masuk golongan obat yang untuk namanya pelega. Ya. Nah, jadi kalau cuma menggunakan obat hanya pelega aja, berarti proses radang yang terus-menerusnya itu belum kita kontrol, ya kan? Jadi hanya sesaat aja, enak lega sebentar. Padahal proses radang itu masih terus berlangsung. Dan kalau proses radang itu terus berlangsung, sel-sel radangnya nanti merusak saluran napas kita. Jadi saluran nafas kita nanti tidak elastis lagi, terjadi perubahan bentuk dan struktur. Yang tadinya asma itu bisa bersifat reversibel, nanti menjadi irreversibel, tidak bisa kembali ke bentuk semula, ya. Jadi asma itu kan sebenarnya kalau misalnya masih yang ringan dan belum berat, tidak terjadi remodeling, perubahan bentuk dan struktur daripada saluran napas. Nah, dia ada yang saya dok kalau misalnya lagi sesek itu hanya diem, istirahat, ngisep minyak kayu putih aja udah lega. Ada yang seperti itu kan? Iya. Nah, ya, jadi jangan sampai pasien asma itu jatuh ke asma yang berat gitu. Jadi fungsi dari penggunaan obat secara rutin, teratur, adanya pelega dan pengontrol adalah tujuannya agar asmanya terkontrol dengan baik dan tidak jatuh pada asma yang berat atau tidak sering kambuh. Kalau asmanya sering kambuh, nanti juga efeknya akan terjadi penurunan daripada fungsi paru. Ya. Karena fungsi paru secara fisiologis dengan bertambahnya umur di atas 50 tahun itu nanti juga akan turun. Tandanya apa? Cepat lelah, cepat capek, menges gitu. Ya. Nah dok, untuk asma ini sendiri berarti kan itu seperti yang dokter bilang tadi ya, dia tidak melihat umur, jadi penyerangnya itu bisa anak-anak, bisa remaja, bahkan bisa orang tua. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau asma ini terjadi dan menyerang anak di bawah umur 5 tahun, dok? Ya, jadi kalau menyerang anak di bawah umur 5 tahun, itu memang peran orang tua sangat penting ya, karena anak umur di bawah 5 tahun, tapi memang beda-beda sih. Ada pasien saya, ada yang umurnya udah 2 tahun, ya 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Kalau anak itu cerdas, dikasih tahu, dicontohin cara menggunakan obat, bisa ya. Jadi yang biasanya itu umur di bawah 3 tahun ya, memang masih peran orang tua itu penting dalam terapi asma. Jadi ada obat-obat asma itu yang bisa diinhalasi ya, jadi dihirup, ada keluar gitu ya dari alat tersebut, obat tersebut bisa keluar yang bisa dihirup oleh penderita usia di bawah 5 tahun.
tapi biasanya harus menggunakan spacer. Jadi ada suatu alat yang penghubung ya. Jadi antara alat tersebut dengan mulut pasien gitu. Jadi ada diberikan jarak gitu ya, sehingga obatnya bisa masuk ke saluran nafas seperti itu. Gitu. Nah dok, asma ini berarti termasuk dalam kategori penyakit yang berbahaya nggak sih dok? Ya sebenarnya berbahaya kalau memang tidak terkontrol dengan baik ya, karena kalau seseorang itu menderita asma saat serangan gejalanya itu tadi bisa ringan, sedang, berat sampai mengancam jiwa. Jadi memang Ya, bisa menyebabkan kematian juga ya dok? iya, jadi kalau tidak diobati dengan benar ya karena asma ini ada mirip-mirip kayak penyakit PPOK, penyakit jantung, penyakit gagal ginjal juga kan sesak napas. Oh gitu. Nah, iya, seperti itu. Tapi Mirip untuk kalau itu kan dokter bilang kan agak mirip-mirip tuh dok gejalanya. Tapi ada nggak gejala yang memang spesifik sekali menandakan bahwasanya wah ini adalah gejala asma nih gitu? iya, biasanya pertama kita lihat dari usianya, ya. Tadi munculnya ada faktor pencetusnya apa tidak, seperti itu. Ada riwayat sebelumnya ada pemakaian obat apa tidak, gitu. Atau ada itu tadi kalau pencetusnya muncul terus pernah dihindari, gitu ya. Itu adalah gejala khas untuk asma. Dan pernah berobat, kadang pasien tuh pernah dok saya dibawa ke IGD terus diuap, lega enak gitu. Tapi itu dulu banget dok itu, misalnya waktu saya SMP gitu ya. Sekarang SMA kok kambuh lagi ya dok gitu. Ya mungkin karena faktor stres gitu ya, SMA gitu. Atau faktor debu lingkungan gitu bisa gitu. Jadi yang ditandai itu tadi kita biasanya lihat kelompok umurnya gitu ya, terus faktor pencetusnya. Visinya gimana, ada tidak penyakit yang lain yang menyertainya saat ada kambuh gitu. Oke, berarti pasien dengan penderita penyakit asma ini seperti yang dokter Sukarti bilang tadi ya Tribuners, jadi bisa terjadi rentan usia berapa saja, dan untuk mengetahui gejala-gejalanya itu kita nggak bisa self diagnose sendiri ya dok ya, jadi memang harus ke dokter langsung, ke rumah sakit langsung, dan yang paling penting itu adalah Tribuners bisa mengetahui apa sih yang seharusnya tidak dilakukan untuk supaya asma ini nggak kambuh lagi dan bisa terkontrol dengan baik gitu. Nah dok, mungkin untuk terakhir dokter bisa kasih saran untuk pasien dengan penderita asma ini baiknya seperti apa nih dok? Ya, baiknya kontrol teratur ke dokter ya, dan gunakan obat secara teratur. Baiknya konsultasikan dengan dokter ya, terutama dokter paru ya terlebih dahulu, karena memang penderita-penderita asma ini butuh yang namanya pengobatan teratur untuk tercapainya asma yang terkontrol dengan baik ya. Biasanya itu kami akan dokter paru itu akan memberikan selembaran ya kertas itu asma kontrol test ya, asma kontrol test di mana penderita asma itu bisa menilai asmanya tersendiri terkontrol baik apa tidak ya, terkontrol sempurna apa terkontrol sebagian apa tidak terkontrol sama sekali. Itu dari apa namanya asma kontrol test di mana itu ada 5 pertanyaan, di mana masing-masing pertanyaan itu ada skornya dari 1 sampai 5 gitu. Nah itu ada nilainya ya, jadi dengan berobat teratur diharapkan tercapai asma yang terkontrol dan paham faktor pencetusnya apa gitu ya. Nah, jadi harus bisa meminimalisir dan menghindari faktor pencetusnya tersebut gitu. Dan konsultasikan kapan sebaiknya obat itu mungkin bisa dihentikan gitu ya. Dan harus dihilangkan stigma bahwa kalau menggunakan obat inhaler nanti saya ketergantungan dok gitu ya. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Apabila kita tahu bahwa tadi
apa namanya gejala asma yang muncul itu ada 3 hal yang mendasarinya itu ya. Jadi pengobatannya adalah berdasarkan itu tadi ya. Nah, sehingga dengan pemberian obat inhaler itu dosisnya kecil, langsung pada tempatnya ke saluran napas ya, efek sampingnya pun kecil daripada menggunakan obat yang oral gitu. Oke. Nah, untuk kalau di Lampung sendiri nih dok, menurut dokter Sukarti, asma di Lampung ini banyakkah atau sedang atau bahkan cenderung sedikit nih dok untuk di Lampung sendiri? Oh iya, ya menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung itu dari data Kerdanas itu ini apa namanya tahun 2018 itu prevalensi asma itu 1,6%. Jadi sebenarnya cukup tinggi dan itu jadi PR buat kita ya karena apa namanya dengan tingkat penderita asma yang tinggi ya apabila tidak terkontrol dengan baik itu akan sangat menjadi masalah ya, bukan hanya masalah di Lampung tapi memang asma ini adalah masalah kesehatan di dunia ya karena kalau asmanya kambuh otomatis kan akan terjadi keterbatasan aktivitas. Benar. Ya produktivitasnya jadi menurun ya, yang anak sekolah mungkin jadi sering libur, yang pegawai jadi izin cuti gitu ya, makanya asma ini jangan dianggap remeh gitu ya. Iya seperti itu. Jadi apa namanya masih cukup tinggi ya kasus asma di Lampung ini, terutama di beberapa kabupaten ya seperti Mesuji ya, Lampung Utara itu masih tinggi di metro ya, dan itu memang kedepannya itu menjadi PR kami juga Perhimpunan Dokter Paru bersama Yayasan Asma Indonesia Cabang Lampung untuk mungkin lebih banyak mengedukasi dan mengenalkan selain dengan obat-obatan itu juga ada cara lain ya, yaitu untuk menjaga kebugaran kita antara lain dengan aktivitas fisik yang rutin terukur, salah satunya adalah dengan senam asma. Oke, jadi memang ada senam asma juga ya dok untuk penderita pasien asma ini? Iya, dan sebenarnya senam asma ini bukan hanya untuk penderita asma ya, jadi kalau yang bukan penderita asma pun bisa melakukan senam ini. Oke, jadi boleh diberikan ya dok? senam, iya diberikan nama senam asma itu karena lahir dari Yayasan Asma dan dulunya memang muncul ide dari para penderita asma, para rehabilitatif gitu, jadi muncullah senam asma tersebut. Tapi sebenarnya senam asma ini bisa dilakukan oleh siapa aja gitu ya, terutama dalam keadaan sehat tentunya ya, karena senam asma ini ada beberapa tahapan, di mana kalau misalnya ada pasien asma yang dia dicetuskan dengan exercise yang berlebihan, tentunya mungkin tidak bisa melakukan aerobik 2-3 gitu, tapi mungkin hanya bisa mengikuti pemanasan, latihan inti A, inti B, dan aerobik 1 gitu, dan pendinginan. Oke, seperti itu Tribuners, bincang kesehatan kita mengambil tema tentang asma, dan mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini itu bisa mengedukasi dan kita menambah wawasan ya Tribuners terhadap ternyata penyakit asma itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ada faktor genetik dan juga itu faktor lingkungan sangat mempengaruhi sekali ya dok, termasuk debu, kotoran, dan lain sebagainya. Jadi harapannya untuk Tribuners yang memang sudah mempunyai penyakit asma bisa mengenali kira-kira penyebab apa yang bisa memacu asma itu kambuh, dan seperti dokter Sukarti bilang tadi harus rajin check up ya dok ya, dan juga kontrol itu tadi Tribuners. Dokter, aku mau ucapin makasih banyak nih untuk dokter Sukarti sudah mengedukasi kita semua hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya dokter Sukarti hari ini itu bisa menjadi penambah wawasan untuk kita semua, dan kita semua bisa tetap sehat, bisa tetap selalu terjaga aktivitas dan kebugarannya. Terima kasih dokter Sukarti. Ya, sama-sama.
Nah, Tribuners, itulah tadi bincang kesehatan bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.